Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Mazmur 118 ayat 24 sampai 25. Saya harap kita semua sehat walafiat. Karena kesehatan itu penting. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Tanpa kesehatan, segala semuanya itu enggak bermakna. Walaupun bukan hanya satu-satunya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita dengar firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 19 September tahun 2021. Saya bacakan apa yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 dimulai dari ayat 10 hingga ayat 15. Demikian bunyinya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudaraku yang kekasih, hidup dalam didikan Tuhan. Itulah seruan dari firman untuk kita pada kesempatan ini. Hidup dalam didikan Tuhan. Saudara, semua orang tua mendidik anaknya dengan tujuan supaya anak itu menjadi pintar, bijak, boleh mempunyai pekerjaan kelak dan masa depan yang baik. Biaya untuk itu diberikan dan bertahun-tahun lamanya, sejak mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA, universitas, semuanya dilaksanakan dan dibiayai oleh yang bersangkutan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk dididik dalam Tuhan. Pendidikan itu penting. Melalui pendidikan itu orang mempunyai IQ yang baik, intelligence quotient. Tetapi yang utama lagi bukan hanya pintar, melainkan SQ-nya, spiritual quotient-nya, hidup rohaninya baik. Karena orang yang hidup rohani itulah yang tahu aturan, tahu membawakan dirinya, taat akan firman Tuhan, dan juga berbahagia dalam hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam didikan Tuhan. Bawalah anak-anakmu, bukan hanya dididik di sekolah, mulai dari TK tadi, tapi bawalah dia juga dalam didikan kepada Tuhan. Entah itu melalui gereja, apa itu di rumah sendiri, percakapan dengan mereka, belajar dari firman Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh firman ini. Saudara, Salomo, seorang raja yang masih muda, dia meminta kepada Tuhan di Gibeon itu. Ya Tuhan Allah, berikanlah aku hikmat daripadamu, karena aku masih muda, supaya aku mampu untuk memimpin bangsa ini, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan Tuhan senang dengan permintaan Salomo, dan dia diberi hikmat dari sorga.
Dan memang Salomo mampu. Pertama sekali dia mampu membedakan siapa ibu daripada seorang bayi yang berebut untuk memilikinya. Dan si Salomo berkata, oke, kalau begitu saya penggal bayi ini bagi dua. Sebagian untuk kamu, sebagian untuk yang satu lagi. Dan ibu yang asli yang melahirkan bayi itu berkata, jangan tuanku raja, berikanlah itu kepadanya daripada bayi itu meninggal. Dan Salomo melihat itulah ibu yang asli, ibu pemilik dari bayi tersebut. Itulah oleh karena hikmat berhasil, selesai, dan memang tepat dan benar. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ada pesan khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Apa pesannya untuk kita? Yang pertama, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya ulangi sekali lagi, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Bukan kepintaran, bukan kemampuan, tapi Tuhan yang diutamakan, yang dikedepankan dan diandalkan. Kita buat satu contoh. Ada orang-orang yang pintar, punya materi, punya kemampuan untuk membangun. Ada di situ orang-orang yang ahli merancang bangun di kota Siniar. Dan mereka berkata, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 11, marilah kita membangun satu bangunan menara yang tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Untuk apa? Supaya kita dilihat orang. Untuk apa? Supaya nama kita dikenal orang. Cari nama supaya hebat. Dan Tuhan melihat kesongkakan, kesombongan manusia tersebut, dan dia turun mengacaukan komunikasi mereka, dan rencana itu jadi buyar. Itulah yang terjadi di Siniar yang kemudian namanya Babel. Saudara, kita lihat dari peristiwa itu, orang kalau mengandalkan kepintaran, kemampuan, jatuh ke dalam kecongkakan. Dan Salomo dalam Amsal pasal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari hindari itu, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita perlu berhikmat, tahu bagaimana caranya untuk mempergunakan sesuatu, tahu bagaimana caranya untuk mempersiapkan benda, barang, ataupun hal-hal yang lain. Oleh sebab itulah dikatakan dalam ayat 10 kitab pengkhotbah tadi, saya baca ulang, dikatakan dalam ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Besi yang tumpul digunakan sekuat apapun, capek kita menggunakannya dan tidak berhasil. Tetapi bila kita berhikmat, dan dengan hikmat itu kita tahu bahwa ini harus diasah dulu, maka barang itu dapat menolong kita dan kita berhasil melaksanakannya. Itulah makna daripada hikmat, saudaraku yang kekasih. Pada ayat 11 dikatakan demikian, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Apa maksudnya? Perlu persediaan sebelumnya, pembekalan, supaya ibarat contoh yang tadi, kalaupun ular memagut seseorang, karena dalam tubuhnya sudah ada vaksin anti ular, maka dia akan selamat. Dia hidup dan bisa daripada ular itu bisa diobati. Saudaraku yang kekasih, mungkin untuk kita aktualisasinya sekarang ini ialah, mari kita melaksanakan vaksinasi melawan virus corona sekarang ini. 1 kali, 2 kali, bahkan ada rencana 3 kali. Ikuti, laksanakan itu. Karena kalau kita sudah divaksinasi, kalaupun ada virus daripada corona, maka di dalam tubuh ini sudah ada kekebalan imun kuat,
dan kita tidak kalah oleh serangan daripada virus tadi. Orang berhikmat selalu mempergunakan waktunya, tidak terlambat. Orang berhikmat selalu berkata, biarlah aku laksanakan ini dulu, supaya kalaupun apa yang terjadi, aku tidak akan dikalahkan. Orang berhikmat selalu mengikuti apa yang dikatakan ungkapan dari dulu-dulu yang berbunyi demikian. Don't wait till tomorrow, what you can do today. Janganlah tunggu sampai besok, nantilah, minggu depanlah itu vaksinasinya. Tapi laksanakanlah sekarang, maka kamu akan berhasil. Pesan yang kedua, dan itu yang terakhir buat kita saudaraku yang terkasih. Pesan kedua berbunyi, hati-hatilah berbicara. Dengar dulu, baru ngomong. Saya ulangi sekali lagi, hati-hatilah berbicara, dengar dulu, baru ngomong. Itu dikatakan pada ayat 12-15. Demikian bunyinya, saya ulangi baca. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir berbicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah yang dikatakan pada ayat-ayat terakhir dari kitab Pengkhotbah pasal 10 tadi. Saudaraku, oleh karena itu saya simpulkan dan merupakan pesan kedua bagi kita saat ini. Hati-hati berbicara, dengar dulu, jangan asal ngomong. Perhatikanlah tubuh kita ini. Dalam tubuh ini ada dua mata untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke arah yang lain. Ada dua mata. Ada dua telinga untuk mendengar suara dari kiri, suara dari kanan. Mendengar suara daripada macam-macam sumber berita. Tetapi hanya satu mulut. Itu artinya saya simpulkan, banyak melihat dulu, banyak mendengar, baru berbicara dalam hidup ini. Dengan demikian, kalau kita sudah mengamati, mendengar, memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, baru kita ngomong, maka itu membawa kesukacitaan bagi kita dan juga bagi teman yang lain. Jangan asal ngomong. Apalagi kalau ngomong dengan emosi, itu berbahaya dalam persekutuan, dalam pergaulan. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini, dalam hidup beragama ini juga banyak orang yang hanya ngomong saja. Dia anggota jemaat dan dia berkata, baik saya akan lakukan, tapi hanya omong doang, omdo. Baik saya akan ikut bantu, tapi no action, talking only, NATO. Hanya omongannya yang begitu, tapi actionnya, perbuatannya, tindakannya, bantuannya tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu dinasihatkan kepada kita dalam melaksanakan hidup beragama ini, dalam pergaulan sehari-hari juga, dengar dulu, lihat dulu, baru ngomong, dan sesudah itu lakukan tindakanmu yang berguna untuk kerajaan Allah dan untuk teman yang lain dan untuk dirimu sendiri juga. Saudara yang kekasih, lakukanlah perbuatanmu yang baik tepat waktu. Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang yang berkata, ya Tuhan, Tuhan. Tapi saya mau katakan, mereka itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapakku. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku, mereka itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius pasal 7 ayat 21. Don't wait till tomorrow, what you can do today. Lakukan yang baik. Do your best. And God will take the rest. Semoga firman ini mengajak kita untuk bersukacita.
Ingatlah, kalau dikatakan dalam Khotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, semuanya ada waktunya. Ada waktunya datang, ada waktunya berlalu. Ada waktunya membangun, ada waktunya juga untuk menghancurkan yang dibangun karena sudah tua. Ada saatnya lahir, tapi ada juga saatnya meninggal atau mati pada satu ketika. Oleh sebab itu, selama dalam hidup ini, lakukan yang terbaik. Biarlah firman ini memberikan sukacita bagi kita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan Tuhan menyertai Anda sekalian. Tuhan juga mengizinkan kita untuk bersukacita dengan keluarga. Dan dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 9, bersukacitalah dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Karena itulah yang perlu dalam hidup ini. Karena satu waktu semuanya yang ada dalam tangan kita yang kita miliki toh akan berakhir. Kita ketemu lagi minggu depan. Anda sehat, aku juga sehat, dan kita boleh bersukacita dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami barusan dengar. Biarlah kami ya Tuhan banyak mendengar, banyak melihat, tapi sedikit berbicara. Hati-hati berbicara. Kami ingin hidup dalam satu persekutuan yang baik di gereja maupun dalam pergaulan sehari-hari. Mampukan kami supaya kami juga pintar untuk membawakan diri dan setiap omongan kami berguna untuk memberikan sukacita, ketenangan bagi orang lain. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Ingatkan kami untuk mendidik anak kami, keluarga kami dalam Tuhan. Jadi bukan hanya masuk ke sekolah supaya pintar menjadi sarjana, tapi mampukan kami juga untuk mendidik mereka dalam Tuhan, supaya mereka berhikmat, supaya mereka tahu aturan, taat akan hukum Tuhan, hormat akan Tuhan, dan pasti mereka akan memiliki masa depan yang baik. Biarlah firman-Mu boleh masuk dalam hati kami. Kami berdoa kembali untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang masih terpapar oleh COVID ini, ataupun mereka-mereka yang opname di rumah sakit atau dirawat di rumah karena penyakit mereka. Tuhan, jamahlah mereka, tumpangkan tangan-Mu supaya mereka sehat, tenang, dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin.